Cerita dimulai ketika seorang pemimpin sebuah perusahaan besar bernama Jang Min-ki berniat akan melarikan diri setelah namanya muncul di berbagai media karena kasus dugaan korupsi. Dia memerintahkan ajudannya untuk segera memesan tiket keberangkatannya menuju Vietnam. Tidak lama dari itu, sekelompok orang tidak dikenal menerobos masuk ke dalam hotel tempat Min-ki menginap. Tidak banyak basa-basi, sekelompok orang ini mengancam agar dirinya tetap diam dan menuruti perintah. Rupanya, orang-orang ini adalah para pembunuh bayaran profesional yang berniat untuk menghabisi Min-ki malam itu juga. Satu di antaranya menyuntikkan obat-obatan terlarang dalam dosis tinggi, yang pada akhirnya membuat Jang Min-ki kehilangan nyawanya akibat overdosis. Setelah menyelesaikan misi, barulah diketahui identitas para pembunuh bayaran ini merupakan narapidana di salah satu penjara. Sementara itu, Song Yugon dikenal sebagai mantan detektif terbaik yang tidak pernah gagal dengan riwayat penangkapan 100%. Hari ini resmi menjadi tahanan setelah diduga terlibat dalam kasus suap, menghilangkan barang bukti, dan tindak kekerasan lainnya. Dia dimasukkan ke dalam penjara yang konon menjadi sarang para mafia serta penjahat kelas kakap. Keadaan menjadi memanas ketika salah satu napi mencoba untuk melakukan provokasi, hingga menyebabkan sedikit pertengkaran. Namun untungnya situasi itu bisa cepat diredam setelah sipir penjara dengan sigap melerainya. Di hari pertamanya, Yugon menghadapi kenyataan pahit setelah dirinya menjadi bulan-bulanan para napi di bawah seorang pemimpin geng bernama Changgil. Usut punya usut, Changgil menyimpan dendam setelah Yugon menangkapnya dulu ketika masih bertugas di kepolisian. Kini, ia pun melampiaskan dendamnya dengan cara yang tidak biasa. Namun, satu hal yang tidak disadari Changgil ketika membiarkan dirinya lengah di hadapan Yugon, akibatnya ia pun harus kehilangan telinganya setelah Yugon menyerang secara brutal. Aksi sporadis itu dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan untuk memancing kepala sipir dan melakukan negosiasi secara pribadi. Merasa memegang kartu as sang kepala sipir, Yugon dengan percaya diri meminta agar ia dipindahkan ke sel yang lebih baik. Namun dalam prosesnya, ia justru mengalami kesulitan ketika segerombol narapidana mencoba untuk menangkapnya. Dalang dibalik penyekapan itu bernama Jung Iko, seorang terpidana penjara seumur hidup yang terkenal sadis sekaligus penguasa penjara yang paling ditakuti. Iko memerintahkan anak buahnya untuk menyekap Yugon serta mengancamnya hingga membuat Yugon kesulitan dan berjanji akan menuruti perintahnya. Tidak lama dari itu, para sipir penjara membawa Yugon ke sel isolasi untuk sementara waktu. Melalui salah seorang sipir, Yugon mendapatkan informasi tentang seluk-beluk Jung Iko, di mana hampir semua aktivitas kejahatan, pencucian uang, penjualan obat-obatan terlarang, bahkan serangkaian aksi pembunuhan ditunggangi olehnya. Sementara itu, hal yang sama dilakukan oleh Jung Iko melalui salah satu koneksinya. Ia memberitahukan bahwa Yugon dikenal sebagai detektif yang tidak kenal rasa takut. Di lingkungan penjara, Yugon tidak menyangka akan bertemu dengan Yesik, salah satu informan yang pernah bekerja sama dengannya di masa lalu. Belum selesai berbincang-bincang, Changgil yang menyimpan dendam kembali memprovokasinya hingga menimbulkan sedikit pertikaian. Namun tidak lama dari itu, Iko sang penguasa penjara menghampiri dan melerai pertikaian yang terjadi. Ia berkata jika bermain keroyokan hanya untuk penjahat kelas teri. Jika merasa laki-laki sejati, maka duel 1 lawan 1 rasanya cukup adil sekaligus membuktikan siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Changgil menyetujui tantangan yang diberikan, namun dengan syarat, jika menang melawan Yugon maka Iko harus bersedia untuk memindahkan Changgil dan antek-anteknya ke penjara kelas atas.
hingga duel pun terjadi dan berjalan cukup imbang. Keduanya melakukan jual beli pukulan hingga Changgil mendominasi pertarungan. Namun pada akhirnya, Yugon berhasil memenangkan duel setelah membuat Changgil nampak tidak berdaya di hadapannya. Sebagai hadiahnya, Yugon meminta agar semua tahanan diberi jatah ayam goreng. Namun, sebagai tambahan ia pun dipindahkan ke dalam sel yang dihuni oleh kaki tangan Jung Iko. Sementara itu, Kim Sang-do atau dikenal dengan Dr. Kim, salah satu dalang di balik operasi gelap yang selama ini dilakukan oleh Jung Iko. Bersama sang manajer, ketiganya berkomplot menjadi dalang pencurian dana gelap serta obat-obatan terlarang hasil sitaan yang nantinya kembali mereka distribusikan untuk menghasilkan uang. Dalam hal ini, Iko memerintahkan langsung 4 anak buahnya untuk menjalankan aksi. Sementara salah satu sipir penjara bertugas untuk mengawal mereka sampai di depan pintu masuk. Malam itu, mereka membobol salah satu lapas untuk merampas barang sitaan serta jumlah uang dalam jumlah banyak. Setelah selesai membobol lapas, salah satu napi mencoba untuk berkhianat dengan cara membawa kabur sejumlah uang dan mencoba untuk melarikan diri. Namun aksinya gagal sehingga ia pun memilih kabur dan melarikan diri meski tanpa hasil. Di dalam lapas, informasi kaburnya salah satu napi disampaikan langsung oleh salah satu sipir penjara kepada sang manajer. Mendengar itu membuat sang manajer meradang, sebab jika berita itu sampai bocor keluar, bukan tidak mungkin operasi gelap yang selama ini terjadi akan tercium oleh sang direktur. Dan benar saja, keesokan harinya kekhawatiran itu menjadi kenyataan setelah sang direktur secara mendadak melakukan kunjungan. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan tanpa ampun, sang direktur berkeliling penjara hingga bertemu dengan Jung Iko. Terjadi sedikit perselisihan setelah sang penguasa penjara itu menolak untuk bersikap patuh. Merasa sikapnya kurang ajar membuat sang direktur tersulut emosi. Namun di saat yang bersamaan, Yugon melakukan provokasi terhadap sang direktur. Akibatnya ia seketika dihajar oleh petugas sipir hingga berakhir meringkuk di dalam sel isolasi. Aksi konyol yang dilakukan Yugon ternyata membuat Iko cukup terkesan hingga memanggilnya secara pribadi. Hak istimewa yang belum tentu didapatkan oleh sembarangan tahanan. Bukan itu saja, sang penguasa penjara pun secara eksklusif menawari Yugon untuk makan malam secara pribadi. Meski awalnya menolak, namun karena tak ingin kembali dijebloskan ke dalam sel tahanan, Yugon pada akhirnya mengiyakan ajakannya dan secara leluasa keluar penjara menggunakan kendaraan pribadi milik Jung Iko. Sesampainya di kediaman pribadi milik Iko, Yugon disuguhkan hidangan yang sangat lezat, menu yang sesuai dengan keinginan Yugon. Dalam kesempatan itu, Yugon secara terang-terangan mengatakan alasan ia mendekati sang penguasa tersebut. Sikap angkuh dan percaya diri yang memang menjadi ciri khasnya membuat Iko tertarik untuk merekrutnya secara pribadi. Ia pun menawarkan imbalan sebesar 100 juta won secara cash apabila berhasil menangkap pengkhianat yang tempo hari kabur dari penjara. Dengan jumlah uang yang tidak sedikit, tentu saja kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Yugon. Singkat waktu, ditemani salah seorang kaki tangan Iko ketikanya memulai perburuan untuk mencari Hakyo, pengkhianat yang saat ini melarikan diri. Berbekal pengalaman menjadi detektif, bukan hal yang sulit bagi Yugon untuk sekedar mencari lokasi keberadaan Hakyo. Mereka mendatangi sudut-sudut gang kecil serta pemukiman yang berpotensi menjadi tempat persembunyian Hakyo. Hingga salah satu anak buah Iko berhasil meringkus salah satu teman yang dianggap punya informasi penting. Malam harinya, ketiganya menunggu di dermaga tempat Hakyo akan melarikan diri. Namun aksinya terhenti setelah salah satu anak buah Iko memergokinya.
Tidak disangka, Hagyo secara spontan menusuknya dan kembali mencoba untuk melarikan diri. Yugon segera menghampiri hingga terlibat duel 1 lawan 1 dengan Hagyo. Beruntung, Yugon mampu mengatasinya meskipun ia sedikit terluka. Namun secara tugas ia sudah mampu menyelesaikannya dengan sangat baik. Akibat dari kekacauan yang dilakukan Hagyo, ia pun kini harus menghadapi konsekuensinya di hadapan Iko. Tidak ingin mengotori tangannya, Hagyo terpaksa mengikuti keinginan sang penguasa penjara itu dengan membuat Hagyo seolah-olah mengakhiri hidupnya secara sukarela. Dan sesuai janji, Yugon mendapatkan bayarannya secara cash, yaitu sebesar 100 juta won yang langsung diserahkan oleh salah satu anak buahnya. Kehidupan Yugon di dalam penjara kini mulai berubah setelah menjadi kaki tangan komplotan Iko. Namun kedekatan itu justru menimbulkan kecemburuan di antara salah satu kaki tangannya. Tidak ingin posisinya diambil alih, dia bersikap menyebalkan hingga membuat Yugon sedikit terprovokasi. Ketegangan itu membuat Iko merasa tidak nyaman dan langsung melakukan konfrontasi. Hingga situasi pun kembali mereda untuk sementara waktu. Namun di belakang, diam-diam dia justru bekerja sama dengan Changgil untuk melakukan kudeta dan berencana untuk menguasai penjara. Sementara itu, Yugon diam-diam masuk ke ruangan sang manajer untuk mencari informasi tentang kematian sahabatnya Song Yu-chol, seorang reporter yang mati secara misterius setelah mencoba untuk mengungkap skandal korupsi serta kejahatan yang dilakukan oleh komplotan Dr. Kim dan juga Jung Iko. Bersamaan dengan ditemukannya bukti rekaman tersebut, semakin jelas motivasi Yugon untuk mendekati Iko bukanlah suatu kebetulan, melainkan misi balas dendam pribadi yang sudah ia rencanakan dengan sangat matang. Keesokan harinya, Dr. Kim melakukan kunjungan rutin ke penjara untuk melakukan negosiasi dengan salah satu klien. Para komplotan itu menyelundupkan obat-obatan terlarang di dalam bahan-bahan pokok agar tidak mencurigakan. Yugon yang mengetahui hal itu diam-diam menyelinap untuk melihat langsung cara mereka menjalankan bisnis haram tersebut. Melalui kaca jendela, Yugon memperhatikan transaksi yang tengah berlangsung itu. Di saat yang bersamaan, anggota geng Changgil mulai bergerak untuk melakukan kudeta. Keadaan menjadi kacau ketika transaksi yang tengah berlangsung itu tidak sesuai dengan rencana setelah Changgil dengan lancang merampas barang haram tersebut. Ia pun dengan percaya diri mengencap akan membocorkan bisnis yang selama ini dijalani komplotan Jung Iko. Tentu saja, hal itu membuat sang penguasa penjara itu murka dan menyiram minyak panas mendidih ke arah lawan. Pemandangan tidak biasa itu membuat nyali mereka seketika menjadi ciut. Ketika Iko mulai memperlihatkan sisi brutalnya di hadapan Changgil dan antek-anteknya. Dengan penuh emosi, Iko berusaha untuk mencongkel salah satu mata milik anak buah Changgil. Pada momen ini, seketika semua antek-antek Changgil berlutut untuk meminta belas kasihan sekaligus menyesal karena telah menganggap remeh. Di saat lengah, Changgil yang penuh siasat rupanya menikam Iko dari belakang hingga membuatnya tersungkur. Tidak lama dari itu, Yugon datang di waktu yang tepat untuk menghalau Changgil. Suasana pun menjadi semakin kacau ketika baku hantam antara kedua kelompok itu tidak dapat dihindari lagi. Yugon dan Changgil kembali terlibat duel sengit dan saling jual beli serangan. Di saat yang tidak terduga, Changgil kembali akan melakukan tikaman ke arah Yugon. Namun di saat yang bersamaan, Iko berhasil menghadangnya dan gantian menyelamatkan nyawa Yugon. Mendengar keributan membuat para sipir penjara dengan sigap melerai pertikaian. Akibatnya, kini baik Yugon maupun Iko keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk segera ditangani. Setelah kondisinya membaik, Iko sempat mengatakan jika ia sedikit menyesal karena merasa selalu berhutang budi setelah Yugon beberapa kali mencoba untuk menyelamatkannya. Dalam sebuah kilas balik, Yugon yang saat itu menyelidiki kasus kematian sahabatnya mulai mencium adanya kejanggalan, di mana salah satu petinggi kepolisian berusaha untuk menutupi kasus tersebut dan melarangnya untuk mendalami kematian Yu-chol. Sejak saat itu, ia sengaja meminta salah satu atasannya yang bisa dipercaya untuk memasukkannya ke dalam penjara tempat di mana Jung Iko berada saat ini. Sementara itu,
Changgil akhirnya menghirup udara bebas setelah ia melewati masa hukumannya di dalam penjara. Namun, justru hari itu menjadi hari terakhirnya menghirup nafas, setelah salah satu anak buah Iko menabraknya dengan kecepatan tinggi. Kembali ke dalam penjara, setelah mencium adanya pengkhianatan, Jung Iko mengumpulkan anak buahnya untuk melakukan interogasi. Pada akhirnya, salah seorang mengakui perbuatannya setelah ia dengan sengaja berkomplot dengan Changgil. Alih-alih menghabisinya saat itu juga, Iko kali ini menguji Yugon dengan menyuruhnya menjadi algojo. Dengan berat hati, Yugon menjalankan tugasnya demi menutupi penyamarannya. Setelah menyingkirkan pengkhianat, Iko kini mulai percaya sepenuhnya terhadap Yugon dengan menjadikannya kaki tangan. Dalam suasana yang semakin dekat, ia mengatakan jika Yugon cukup mengikutinya saja, dan hal itu sudah cukup baginya. Kalimat itu semakin menegaskan keinginan Yugon untuk membuat sang penguasa penjara itu lengah, dan kini ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat sebelum akhirnya menuntaskan misinya untuk balas dendam. Beberapa waktu berlalu, kini Yugon sengaja mengikuti kerja serabutan serta menyuap salah satu sipir penjara setelah ia merencanakan pertemuan rahasia dengan atasannya. Dalam pertemuan itu, Yugon menyerahkan bukti penting serta informasi mengenai gerak-gerik Jung Iko yang menjadi dalang di balik kematian sahabatnya. Dalam beberapa waktu ke depan, Yugon memastikan jika Iko akan kembali melakukan aksinya. Hingga di waktu yang sudah ditentukan, Yugon meminta agar atasannya serta jajaran kepolisian kali ini benar-benar meringkusnya dalam sekali tebas. Berbekal informasi yang kredibel dari Yugon, jajaran kepolisian kemudian merespon dengan melakukan penyergapan setelah Iko serta antek-anteknya memulai kembali aksinya. Namun sayangnya, jajaran kepolisian mendapatkan hasil yang nihil setelah Iko dan anak buahnya mengelabui mereka dengan mengubah rencana awal. Alih-alih melakukan perampokan, malam itu Iko dan pasukannya justru melakukan penculikan terhadap sang direktur. Karena dianggap akan menghambat bisnisnya, Iko tidak segan-segan melenyapkan nyawa sang direktur dengan cara yang sangat brutal. Setelah melenyapkan nyawa sang direktur, Iko mulai mencium adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Yugon. Akibatnya, atasannya harus menerima ganjarannya setelah anak buah Jung Iko berhasil menangkapnya dan membuat atasannya itu tidak berdaya. Tidak ingin orang-orang terdekatnya terluka, Yugon mulai mengungkapkan identitasnya serta motivasi di balik rencananya untuk balas dendam. Tidak lama dari itu, ia pun harus menerima ganjarannya setelah anak buah Iko mengeroyoknya secara brutal. Yugon kemudian diseret menuju aula kosong untuk segera dieksekusi. Namun di saat yang bersamaan, manajer sipir datang menghampiri untuk mengacaukan situasi. Ia merasa muak setelah Iko hanya menganggapnya sebagai boneka. Sambil mengeluarkan pistol, ia mengancam akan menghabisinya jika tidak segera memenuhi keinginannya. Namun sayangnya, perselisihan itu justru membawanya pada kematian setelah Iko berhasil merebut pistolnya dan menembakkan peluru ke bagian kepalanya. Dengan wajah dingin tanpa dosa, Iko meninggalkan mereka begitu saja. Sementara Yugon, kini nyawanya berada dalam bahaya setelah anak buah Iko memaksanya untuk dieksekusi. Melihat Yugon dalam bahaya, salah satu juniornya berusaha untuk menolong dengan cara memadamkan listrik. Beruntung, Yugon berhasil diselamatkan hingga ia pun berhasil melarikan diri untuk sementara waktu. Keadaan di dalam penjara menjadi semakin kacau ketika semua sipir dikerahkan hanya untuk menangkap Yugon. Dalam proses pelarian itu, Yugon dibantu oleh Yesik meskipun bocah itu sendiri merasa sangat ketakutan. Pada akhirnya, Yesik memutuskan untuk bergabung dalam melakukan aksi yang sangat nekat. Yugon berencana untuk meledakkan gedung penjara dengan menggunakan beberapa tabung gas. Setelah berhasil meledakkan gedung penjara,
Situasi menjadi semakin kacau setelah para tahanan berusaha untuk keluar dan menyelamatkan diri. Iko yang melihat kerajaannya hancur hanya bisa terdiam seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tidak lama dari itu, Yugon muncul dengan membawa senapan serta menembakkan peluru secara acak. Ia pun secara jantan menantang duel 1 lawan 1 dengan Jung Iko. Tidak ingin harga dirinya terluka di hadapan anak buahnya, Iko menerima tantangannya dengan senang hati. Dan kini, setelah menghampirinya, keduanya mulai saling berhadapan satu sama lain. Sementara itu, jajaran kepolisian baru saja tiba di lokasi untuk meredam kekacauan. Yugon dan Iko melanjutkan duel 1 lawan 1 sambil melancarkan serangan satu sama lain. Meskipun jajaran kepolisian meminta Iko untuk menghentikan perbuatannya, namun ia tetap kekeh dan melanjutkan pertarungan. Hingga Yugon berhasil mendominasi dan akan menghabisinya. Pada momen ini, atasannya meminta Yugon menghentikan rencananya dan menyerahkan semuanya kepada jajaran kepolisian. Alih-alih menghabisinya, Yugon melepaskan cengkeramannya, namun justru hal itu membuat keadaan kini berbalik. Pada akhirnya, Iko harus tumbang setelah beberapa peluru bersarang tepat mengenai bagian tubuhnya. Jajaran kepolisian dengan ini segera menangkap para komplotan yang terlibat dalam skandal yang terjadi di dalam penjara. Sementara Yugon kini diamankan setelah berhasil menyelesaikan misi balas dendamnya. Dr. Kim ditangkap di Osaka setelah mencoba untuk melarikan diri. Kabar baiknya, kepolisian berjanji akan melakukan investigasi ulang terkait kematian yang melibatkan sahabatnya. Dan kabar buruknya, Yugon terancam dipidana ulang setelah kasus pembakaran serta secara aktif sebagai kaki tangan Iko dalam melakukan beberapa aksi kejahatan. Ia pun tidak menyangkal serta mengakui semua perbuatannya. Dengan begitu, Yugon kembali dinyatakan bersalah dan kembali menjalani hukuman sebagai narapidana dengan vonis penjara seumur hidup. Bersamaan dengan itu, film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Mohon maaf apabila ada penjelasan atau penyampaian yang kurang bisa dipahami. Akhir kata, saya Ardian Wirdinata, sampai ketemu lagi di rangkuman alur film selanjutnya.